Nah ini Teh Nung mau dihitung uangnya ada berapa tuh? Alhamdulillah. 600.000. 600.000 rupiah. Dan semoga Bapak Hanif jika meninggalkan dunia ini menjadi orang yang terpilih menjadi ahli jannah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, utama ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Hanif yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Sangat membantu sekali. Oh luar biasa ini mah. Semuanya diungkapin ya teman-teman ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Orang ketika dalam kondisi tersulit, terus ada yang ngebantu, terus bersyukur, maka Allah akan tambah lagi. Kalau tambah lagi itu bahasa Arabnya apa namanya? Tambah kebaikan itu apa sih namanya? Ya Allah, Masya Allah lupa lagi ya. Pokoknya seperti itu ya. Jadi rezekinya sudah diterima ya sama Teh Nung ini gitu ya. Jadi intinya doa terbaik buat Bapak Hanif di negara Singapura. Dan juga Bapak Hanif titip salam kepada saya, jaga terus anak-anak dengan baik katanya ya. Anak yang gede, anak yang sekolah ini terus jaga dengan baik. Karena anak yatim bahagiakan, insya Allah kesuksesan di depan mata. Sukses itu bukan dalam bentuk uang ya Tenungnya, tapi dalam bentuk kebahagiaan gitu ya, kesehatan gitu. Kita hari-hari itu berasa ketika sulit ada yang ngebantu, ketika ada yang sulit kita ada yang ngebantu gitu ya Tenungnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman bersama Rute Mang Adit. Tentunya harapan dalam setiap perjalanan. Nah teman-teman, di liputan kali ini masih dengan kegiatan seorang janda yang merawat 3 anak yatim teman-teman ya. Dan janda tersebut yaitu seorang ibu ustadzah yang setiap hari mengajarkan ilmu agama di lingkungannya. Beliau ditinggalkan suaminya meninggal pada saat habis wudhu ya, mau melaksanakan sholat subuh. Dan janda tersebut teman-teman di kesehariannya itu untuk membiayai 3 orang anaknya, beliau itu jualan keliling motor gitu ya, pisang keripik, terus juga nyambit rumput teman-teman. Dan di paruh sisa waktunya untuk mengajar ngaji anak-anak di lingkungannya. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hanif ya dari negara Singapura yang terus dan selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, terutama anak yatim, yatim piatu beserta janda-janda yang membutuhkan di pelosok pedesaan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Hanif karena telah bersama-sama dengan Rute Dermawan, dengan rutenya Mang Adit untuk selalu berbagi informasi, berbagi kebaikan. Mudah-mudahan kedepannya channel ini menjadi channel yang bermakna, dikenal banyak orang, supaya channel ini lebih bisa membantu banyak orang, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini seperti apa ya Ibu Ustadzah Teh Nung ya dalam kegiatan sehari-harinya atau kabarnya Teh Nung ini. Oke teman-teman, alhamdulillah di hari ini sudah bersama Teh Nung ya. Kebetulan mungkin habis mengantarkan jajanan ataupun kebutuhan sehari-hari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mang Adit? Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf Teh Nung ya, pada saat ini udah berapa bulan tidak ketemu Teh ya? 1 bulan ya? 1 bulan ya. Sekarang lebih berseri lagi, alhamdulillah. Apa nih yang membuat berseri Teh Nung saat ini? Ataupun ada kebahagiaan apa kiranya gitu untuk saat-saat ini? Ya, pokoknya harus semangat lah. Nah, semangat. Semangat. Terus yang jadi bahagianya apa? Anak-anak Anak-anak sehat, terus anak-anak sekolah.
kebutuhannya kemarin alhamdulillah sudah terpenuhi gitu kan, kebutuhan sekolah. Jadi sekarang ada lega gitu. Jadi Tenung ini, jadi kebahagiaannya sekarang itu lega, anak-anak sekolah kebutuhannya tertutupi, terus juga Dede Arpa juga rezekinya dari Bapak Hanif, alhamdulillahnya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman saya doakan juga buat Teh Enung yang seperti biasa masih ngajar. Masih. Ngajar ya? Iya. Ngajar gitu anak-anak. Iya. Terus untuk kegiatan muamalahnya? Masih, alhamdulillah masih. Apa aja? Keripik, bikin keripik ya, bikin sale, keripik singkong, keripik pisang, keripik talas gitu. Keripik pisang, keripik talas gitu ya. Masih, cuman sekarang mah kan dulu kalau mau masih ada suami, kalau untuk bahan baku kan gampang gitu kan, yang nyari itu suami gitu. Kalau sekarang mah udah agak gimana ya? Sulit, iya. Paling sulitnya apa tuh? sulitnya kan kalau nyari pisang kan berat gitu kan. Cuman terus kalau suami kan nyarinya yang jauh gitu. Kalau perempuan kan susah gitu. Benar. Paling jadi ada keterbatasan dalam melangkah gitunya. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya ini teh alhamdulillah di hari ini saya pas nganterin Dede Arpa titipan rezeki untuk bulanan ya, untuk uang jajan. Nah, juga ternyata hari ini Ustadzah Nung juga nganterin ya? Nganterin apa hari ini? beras. Beras. Apalagi? Terus ya makanan ringan ya. Makan-makanan ringan buat biasalah kalau di pesantren mah ya gitu. Jajanan mungkin yang biasa dibuat sehari-hari gitu. Nah, jadi teman-teman, insya Allah mungkin ke depan mah untuk di bulan besok gitu ya, kalau ada titipan rezeki, insya Allah saya akan berkunjung kembali ke rumahnya Teh Enung, boleh? Ya, boleh banget Bang Adi. Boleh ya, jadi saya juga kangen tuh sama anak-anaknya Teh Enung tuh, siapa namanya yang laki-laki? Yang Kolbi sama Arafat. Kolbi sama Rapa ya? Arafat ya, Arafat. Nah, anak-anak ini juga teman-teman karena faktor keturunannya dari ayah dan ibunya pada ganteng-ganteng gitu. Ya, Arpa juga cantik teman-teman ya, alhamdulillah. Terus juga anak yang berdua itu cerdas-cerdas mereka ini ya, suaranya juga bagus-bagus ya, alhamdulillah. Nah, untuk ke depan nih Teh Enung, kira-kira apa ini yang menjadi kesulitan Teh Enung gitu untuk ke depan? Ke depan apa aja kira-kira kesulitannya dalam muamalah gitu, apa aja kesulitannya? Ya itu yang tadi. Apa? Nyari apa? Nyari bahan baku. Aduh teman-teman. Jadi teman-teman di sini itu memang suasananya karena kita di pantai ini teman-teman ya. Jadi memang suaranya ini agak lumayan berisik ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ya intinya untuk Teh Enung itu mencari rezeki, kesulitannya itu adalah bahan baku sekarang. Jadi kalau jualan mah alhamdulillah lancarnya. Lancar. Alhamdulillah lancar. Itu. Nah, sekarang kan sudah 2 bulan kalau tidak salah ya, dan alhamdulillah setelah meninggal almarhum Aiwan gitu teman-teman, Bapak Hanif dari awal ini tahu sekali ceritanya ya tentang kesulitan Teh Enung pada waktu itu gitu. Jadi alhamdulillah dibantu buat ada anak-anak sekolah, terus dibantu juga untuk 40 harinya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, dan Teh Enung merasa luar biasa nih Bapak Hanif. Iya. Ke saya suka nge-WA, ya Allah terima kasih banyak gitu ya. Saya tidak bisa katanya kalau untuk ucapan terima kasihnya itu seperti apa gitu. Hanya doa yang terbaik sama anak-anak mungkin di sana ketika dalam pengajian gitunya katanya. Nah, Teh Enung ya kan waktu itu sebulan yang lalu ya memberikan belanjaan daripada Bapak Hanif buat anak-anak berdua gitu, terus juga Neng Arpa kebutuhannya yang memang berbeda ya, itu agak lumayan mahalnya gitu kebutuhan anak teh, karena anak gadis gitu ya, gadis perawan mah kan beda gitu ya, makin gede makin gede biayanya makin besar gitu.
Nah, dan saya salut sebetulnya sama Teh Enung ini ya, menjadi sosok perempuan yang mandiri gitu nya. Jadi memang sebelumnya Teh Enung memang mandiri apa gimana sebelum-sebelumnya? Ya kalau dibilang mandiri kan enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Tetap membutuhkan sosok Butuhkan. suami gitu ya. Tetap gitu. Nah, untuk anak-anak kegiatan KBM-nya atau kegiatan belajar mengajarnya bagaimana? Ya masih seperti yang dulu. Dulu-dulu gitu, masih seperti yang dulu-dulu gitu. Nah, anak-anak ketika ditinggalkan abinya atau bapaknya itu gimana anak-anak biasanya gitu di rumah merajuk apa bagaimana? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ngerti keadaan. Udah pada ngerti gitu keadaannya. Nah, untuk jajannya gimana itu anak-anak? Ya kan nyarilah sedikit-sedikit. Jadi nyarilah rezeki sedikit-sedikit. Nah, dari kerja kan, Mm-mm. dari keripik, gitu, Uh-uh. dari sale itu buat jajan anak-anak sehari-hari. Cukupnya. Cukup. insya Cukup, Allah. alhamdulillah. Nah, kalau untuk kira-kira nih ke depannya, kira-kira ada pemikiran baru nggak gitu? Muamalah atau dagang atau apa gitu, pemikiran baru yang sempat terpikirkan ataupun misalkan tidak ada modal gitu. Kira-kira apa nih ke depan? Gak tahu juga, belum Belum. kepikiran. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada ya. Nah, kalau ngambil rumput biasanya kapan tuh? Biasanya kan ngambil rumput 2 kali, 3 kali kan? 4 kali dalam seminggu. 4 kali dalam seminggu. Jadi tetapnya ngurus dombanya. Domba. Mm-mm. Dan teman-teman, alhamdulillah ya, yang tadi diceritakan bahwa Teh Enung ini adalah perempuan yang luar biasa, kuat, mandiri gitu ya. Cuman sedihnya aja ya ketika itu kalau ketemu ya atau di kuburan almarhumnya, sedihnya gitu ya kalau ke tempat kuburan almarhum. Tapi kalau udah di luaran, alhamdulillah mungkin banyak ngobrol, banyak bertemu gitu ya. Jadi sedikit bisa apa ya, terobati ya gitu. Kalau malam ada sedih. ada kalau malam ya. Iya, kan? Nah, teman-teman, kalau malam tuh kan waktu itu kan saya teman-teman kunjungan ya ke rumahnya. Itu masih seperti biasa, habis maghrib ngajar anak-anak berdua tuh ngaji. Iya, masih. Nah, kalau untuk kegiatan lingkungannya kapan? Seperti Sore hari? sore. Oh, sore ya, jadi ngajar anak-anak diniyah gitu. diniyah mah sore. Kalau ibu-ibu mah 1 minggu sekali biasanya ya? Hari apa itu? Kalau ibu-ibu aku yang muslimah sebulan sekali. Oh, muslimatan ya, muslimatan sebulan sekali ya ngajarnya. Dan teman-teman, ternyata berbeda loh ketika Teh Enung ini di rumahnya dan ketika keluar rumah gitu ya. Kalau di rumahnya teman-teman seperti ibu-ibu yang lainnya gitu ya, ya karena biasa juga nyambit rumput gitu ya, terus juga nyari-nyari pisang gitu ya. Pas datang keluar teman-teman, alhamdulillah tuh saya lihat, coba teman-teman lihat, kirain teh mau kuliah tadi mah, masya Allah tabarakallah teman-teman tuh ya. Ya bener, Teh Enung kirain ya, tadi mah pas datang tuh bukan Teh Enung ya, kirain teh mau kuliah gitu ya. Ternyata tidak kalah juga dengan anaknya ya, anak gadisnya Dede Arpa ini teh ya tuh. Jadi saya pun juga tadi pas bertemu, bener nggak ini Teh Enung gitu. Masa? Gitu. Dah waktu ketemu di rumahnya mah teman-teman waktu itu dasteran ya, terus juga ya nyambit rumput nah gitu. Tapi pas keluar mah masya Allah tabarakallah gitu ya. Tapi kalau boleh ngobrol-ngobrol, kita mah sedikit bercanda aja gitu ya, bukan kita melupakan supaya apa ya. Misalkan Teh Enung kan udah berapa 2 bulan ya, udah lumayan cukup lama gitu. Kira-kira ini mah kalau ada yang ngelamar Teh Enung nih ke depannya kira-kira apa? Apakah sudah siap? Apakah bagaimana gitu? Pengen tahu aja. Belum sama sekali. Belum ya? Belum. Kenapa belum? Ya, ingin fokus aja sama anak-anak dulu. Jadi pengen fokus sama anak-anak dulu ya.
Beneran ini teh. Beneran. Tapi kalau temennya Bang Adit nanti ada yang mau kunjungan, bukan berarti ingin melamar, bukan ya teman-teman. Tapi ta'aruf, perkenalan sama keluarga. Karena gini, ketika di tayangannya ini asli apa enggak gitu. Ini teh bener apa enggak gitu. Karena masalahnya takutnya teman-teman ini bukan kisah nyata gitu. Artinya tuh disetting gitu. Nah, gimana, boleh nggak gitu? Ya boleh, boleh aja kalau main. Main ya, boleh ya gitu ya. Boleh. Boleh main. Nah, teman-teman boleh. Ini sekali lagi kepada teman-teman, karena takutnya bahwa ini bukan kisah nyata, teman-teman. Ini adalah kisah nyata seorang ibu ustadzah ya, yang setiap hari ngajar ngaji, yang setiap hari cari rejeki, ditinggalkan sama suaminya dan merawat 3 anak yatim, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman kan menanyakan gitu, seperti apa, bener nggak gitu. Nah, tolong dijelaskan ini teh, asalnya itu Teh Nung itu dari mana? Dari Cikalong, dari daerah sini. Oh, dari Cikalong aslinya, cuman Ikut suami. ikut suami ya ke Ke Ciakar Cijulang, Ciakar Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Pangandaran. Tuh teman-teman, sangat jelas sekali ya alamatnya. Jadi teman-teman, ini adalah kisah nyata ya, yang memang sungguh memilukan ya, karena memang itu almarhum teman-teman meninggalnya di hari Jumat ya, selepas wudhu mau melaksanakan sholat subuh. Artinya mungkin sekitar jam 4-an lah ya, kurang lebih gitu. Nah, dan alhamdulillah berkat doa, ketegaran, ada orang yang memperhatikan tayangannya Teh Nung, sehingga rezekinya untuk membantu Teh Nung menyekolahkan anaknya itu luar biasa gitu ya, daripada Bapak Hanif. Dan itu teman-teman di hari ke-40-nya nya. Iya. Awal mulanya itu di hari ke-40-nya, sebelum tayang videonya sudah dapat rezeki, teman-teman ya. Jadi Bapak Hanif ini adalah orang yang bisa dikatakan sangat bermaknanya. Sangat, Pasti sangat. ingat itu mah, sampai tua juga pasti ingatnya. Ingat itu Bapak Hanif ya. Masya Allah, tabarakallah ya, dengan keadaan bingung gitu ya, mau ngapain, harus bagaimana gitu ya, cara anak-anak ini bersekolah gitu. Iya. Ketemulah orang baik, Bapak Hanif, dan alhamdulillah nih Teh Nung sampai saat ini tersenyumnya mulai tersenyum lepas, teman-teman. Jadi senengnya, Seneng banget. seneng banget ya, alhamdulillah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah teman-teman ya, suasana di sekitaran pesantrennya Dede Arpah ini, teman-teman, kalau melihat dari pandangan mata ini sungguh sangat enak gitu ya. Cuman suara anginnya terlalu besar, teman-teman ya, kadang-kadang mengganggu suara mic gitu ya. Oke teman-teman, sebelum saya pulang, titipannya saya sampaikan ya, alhamdulillah ini masih daripada Bapak Hanif negara Singapura ya. Jadi beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa terus bantu Teh Nung ya, selama Teh Nung mau dibantu ya. Dan Teh Nung, saya mau nanya nih, Teh Nung masih mau dibantu apa tidak ini Teh? Sangat. Sangat ya, sangat sekali gitu ya. Jadi ya seperti inilah Bapak Hanif ya, bahagianya Teh Nung gitunya. Udah pasti bahagia tuhnya. Banget. Banget ya. Bayangkan saja ketika lagi dalam kesulitan, Teh Nung sekarang itu keluar dari kesulitan tersebut ya. Besar dan kecilnya tergantung orang bagaimana cara mensyukurinya gitu ya. Nah, ini Teh Nung mau dihitung uangnya ada berapa tuh? Alhamdulillah. 600.000. 600.000 rupiah. Insya Allahnya cukupnya buat dede-dede berduanya. Iya. Insya Allah cukup. Untuk nambah-nambahin modal juga insya Allah itu Teh sangat cukup gitu ya. Izin kepada Teh Nung untuk mendoakan Bapak Hanif yang berada di negara Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terima kasih banget banyak pada Bapak Hanif yang telah membantu saya sekeluarga. Alhamdulillah dari dulu, dari 40 harinya sampai sekarang kebutuhan anak-anak alhamdulillah
kebutuhan sekolahnya anak-anak sudah terpenuhi gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga rezeki yang Bapak Hanif kasih Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Dan semoga keluarga Bapak Hanif diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran dalam segala urusan. Dan semoga Bapak Hanif jika meninggalkan dunia ini menjadi orang yang terpilih dari ahli jannah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Dan alamin. semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, utama ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Hanif yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Sangat membantu sekali. Oh, luar biasa ini mah. Semuanya diungkapin ya teman-teman ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Orang ketika dalam kondisi tersulit, terus ada yang ngebantu, terus bersyukur, maka Allah akan tambah lagi, tambah lagi. Kalau tambah-tambah lagi itu bahasa Arabnya apa namanya? Tambah-tambah kebaikan itu apa sih namanya? Ya Allah, Masya Allah, lupa lagi ya. Pokoknya seperti itu ya. Jadi rezekinya sudah diterima ya sama Teh Nung ini gitu ya. Jadi intinya doa terbaik buat Bapak Hanif di negara Singapura. Dan juga Bapak Hanif titip salam kepada saya, jaga terus anak-anak dengan baik katanya ya. Anak yang gede, anak yang sekolah ini terus jaga dengan baik. Karena anak yatim bahagiakan, insya Allah kesuksesan di depan mata. Sukses itu bukan dalam bentuk uang ya tenungnya, tapi dalam bentuk kebahagiaan gitu ya, kesehatan gitu. Kita hari-hari itu berasa ketika sulit ada yang ngebantu, ketika ada yang sulit kita ada yang ngebantu gitu ya tenungnya. Oke teman-teman, ini saatnya pulang ya Teh Enung menuju kampung halaman. Dari pesantren ini Teh Enung kira-kira berapa jam ya kembali ke lokasi rumah? 2 jam. 2 jam ya. Saya ke lokasinya Dede Arpa ke pesantrennya itu 3 jam. Kalau Teh Enung 2 jam gitu ya. Jadi ke sini Teh naik apa Teh Enung Teh? Motor. Oh, naik motor. Berarti bisa naik motor? Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi motor inilah yang suka dipakai untuk jualan gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini motor yang saat ini dipakai nih sama Teh Enung ya. Itu gimana, motornya bagus nggak? Aduh. Aduh, kenapa? Udah banyak yang rusaknya. Udah banyak yang rusaknya ya. Apalah ya, yang penting bisa dibenerin gitu. Tapi masih memang ini sepeninggal almarhum dulu ya? Iya. Ada gitu. Suka mogok-mogok. Mogok-mogok sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Nggak apa. Mudah-mudahan mah nanti ada rezeki buat Teh Enung gitu ya, untuk bermuamalah, cari rezeki jariah gitu ya buat anak-anak yang berada di pesantren gitu ya. Wah teman-teman ya, jadi tuh. Alhamdulillah Ibu, terus disampaikan amanahna Ibu. Oke teman-teman ya, pokoknya hati-hati di jalannya tenungnya. Terima kasih Bang Adi. Gitu. Oh jadi ini motornya ya. Wallah teman-teman. Jadi inilah yang suka pakai muamalah untuk jualan. Enggak ada yang masalah. Ini udah ada yang diikat-ikat begini. Diikat-ikat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti ada rezeki buat Teh Enung. Siapa tahu ada yang belikan kendaraan bermotor, tidak tahu ya. Gitu. Teh Enung dari awal sampai akhir dan dipastikannya Mang Adit ada salah kata, salah ucap, mohon maaf lahir batinnya. Ya, sama-sama. Sama-sama ya. Terima kasih. Ya teman-teman, antara titipan daripada Bapak Hanif negara Singapura sudah saya sampaikan ke Teh Enung. Semoga Teh Enung tetap semangat gitu. Insyaallah semangat. Perjalanan masih panjang. Anak-anaknya masih pada kecil. Yang penting mah kan gara-gara anak-anak kita mah. Gitu, yang udah punya anak mah ya gitu. Pasti kita bertahan itu untuk anak-anak gitu. Dan teman-teman, seperti itu aja dulu ya kegiatan kita bersama Ibu Ustadzah Enung, sekaligus mengantarkan titipan dan ternyata berbarengan mengantarkan titipan buat Dede Arpa. Semoga Dede Arpa pesantren di sini itu menjadi anak yang solehah utamanya ya, pas pulang ke rumah berguna untuk warga masyarakat. Amin. Dan nanti taat kepada suaminya setelah menikah. Oke teman-teman, dari awal sampai akhir dipastikan Mang Adit ada salah, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.